Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Asumaria. Pada hari ini akan melakukan coaching pada pembelajaran sosiologi bersama Bu Krisma. Selamat pagi Bu Krisma. Selamat pagi Mas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Bu Krisma, mohon maaf mungkin saya ganggu waktunya ya pada hari ini. Bu Krisma, ini untuk pembelajaran besok hari mungkin ya, untuk persiapan Bu Krisna masuk kelas. Alangkah baiknya pada hari ini melakukan pembicaraan dulu terkait persiapan-persiapan yang nanti akan dipersiapkan untuk pembelajaran besok hari. Nah, terkait untuk pembelajaran besok hari, Bu Krisma, ini apa harapan yang Bu Krisma harapkan dari coaching hari ini sebelum besok melaksanakan pembelajaran? Ya, diharapkan bisa melakukan persiapan yang lebih baik lagi sehingga pembelajaran di kelas bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk materinya Bu Krisma, mungkin untuk besok mau ngambil materi tentang apa ini? Materi yang akan diberikan besok tentang konflik dan kekerasan. Bu Krisma, tentang materi pelajaran sosiologi ya? Iya, betul sekali. Mengambil mata apa untuk sub materinya tentang konflik dan kekerasan. Ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan dibawakan untuk besok hari? Ya, tujuannya adalah agar peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan konflik sosial dalam masyarakat. Kemudian untuk persiapan apa yang Bu Krisma lakukan pada hari ini untuk pembelajaran pada besok hari? Persiapannya mempersiapkan RPP, kemudian gambar atau artikel ya, dan video yang terkait dengan konflik dan kekerasan. Juga tidak lupa mempersiapkan worksheet sehingga nanti setelah selesai menganalisis, para peserta didik bisa langsung mengisi worksheet. Terkait dengan materi besok hari, Bu Krisma, mungkin ada hal-hal yang merasa sulit pada materi tersebut? Untuk kesulitan, insya Allah mungkin tidak ada kesulitan yang berarti karena materi ini cukup menarik untuk disajikan kepada para siswa karena berkaitan dengan segala sesuatu yang update, sehingga para siswa dan guru juga harus lebih banyak membaca tentang konflik dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat baru-baru ini. Kalau boleh tahu, saya ini mungkin Bu Krisma bisa menjelaskan nggak gambaran sedikit untuk pembelajaran pada besok hari? Untuk besok rencananya saya akan membuat kelompok ya. Jadi satu kelas itu terdiri dari 6 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian mereka akan dibagi satu artikel atau satu gambar. Kemudian para peserta didik harus menganalisis gambar tersebut yang sesuai dengan materi konflik dan kekerasan. Kemudian mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Terkait mungkin dengan materi besok hari ini, strategi apa, pembelajaran apa yang Bu Krisma lakukan yang sesuai dengan materi tersebut? Strategi pembelajarannya berkaitan dengan problem based learning. Dalam persiapan besok hari, adakah yang masih dirasa masih kurang sama Bu Krisma untuk besok masuk ke dalam kelas? Insya Allah semuanya sudah siap gitu, karena saya juga dibantu oleh MGMP Sosiologi, yaitu Ibu Hanhan dan Ibu Ayu. Oh, jadi untuk besok hari itu ada tim ya yang bisa membantu ya, yaitu tim MGMP sekolah ya. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya, Bu Krisma, kompetensi apa yang Ibu Krisma ingin kembangkan pada pembelajaran besok hari? Kompetensi diferensiasi. Diferensiasi. Iya, betul. Di sini kan ada 3 kompetensi diferensiasi ya, ada diferensiasi proses, kemudian konten dan produk. Adakah salah satu atau semua pada hal tersebut akan dikembangkan? Semuanya akan dikembangkan karena kompetensi ini memfasilitasi berbagai kebutuhan pembelajaran siswa ya. Jadi mulai pembelajaran konten, proses, dan produk karena berkaitan dengan analisis untuk konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian kalau dilihat dari strateginya, ini mau bagaimana untuk mencapai ketiga diferensiasi tersebut? Ya, dengan memberikan tadi artikel atau video sehingga siswa bisa menganalisis
gitu. Jadi produk yang didapatkan juga jelas, yaitu dari worksheet atau lembar kerja siswa yang nantinya dikumpulkan setelah selesai pembelajaran. Ya. Mungkin demikian dulu Bu Krisma ya untuk coaching praobservasi. Semoga pada besok hari kita bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan insya Allah besok bisa ketemu kembali pada pembelajaran Bu Krisma di dalam kelas. Iya. Bu Krisma, terima kasih telah diganggu waktunya sebentar. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Yang tidak hadir siapa saja? Perhatian masalah sosial, kemudian tentang macam-macam masalah sosial, faktor penyebab masalah sosial. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok, ya, satu kelompoknya berjumlah 6 orang, ya. Nah, satu kelompok itu akan kita bagi materi. Setiap kelompok akan memiliki materi yang berbeda-beda, ya. Jadi tidak akan semua sama materinya, ya. Dan kalian bisa memilih kelompok sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing, ya. Silakan bisa dibuat kelompok dari sekarang. Jumlah berapa orang kelompoknya? 6 orang, ya. Silakan nanti dibuat kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Krisma bersama Bu Pepe, Ibu Hayatiningsih. Selamat pagi Bapak, Ibu. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu ini dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja supaya tidak menghabiskan waktu banyak ya. Ini pada kesempatan kali ini saya bersama Bu Krisma akan sedikit berbicara mengenai hasil observasi pada pembelajaran di minggu kemarin. Bagaimana Bu Krisma kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, Bu. Terima kasih, alhamdulillah ya Bu Krisma. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Nah, kemarin sejak minggu kemarin kita kan sudah melakukan beberapa pertemuan ya. Yang pertama terkait observasi itu, yang pada waktu itu kita membahas masalah LPP yang akan ditampilkan oleh Bu Krisma nanti pada pembelajaran di dalam kelas. Kemudian melakukan beberapa perbaikan LPP yang telah Bu Krisma sampaikan kepada saya. Kemudian setelah itu di hari Rabunya kita bertemu lagi pada acara observasi kelas bersama Bu Krisma. Pada waktu itu menyampaikan materi tentang masalah sosial ya. Nah, setelah saya itu kemarin bertemu dengan Bu Krisma pada kesempatan yang beberapa hari kemarin. Nah, kira-kira apa sih yang ingin dicapai pada kesempatan kali ini, pada coaching atau percakapan pada hari ini? Ya, jadi setelah beberapa kali kita melakukan percakapan berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas, kemudian Bapak
sebagai supervisornya. Jadi tujuannya menurut saya yaitu untuk mendapatkan umpan balik dari Bapak AAS sebagai supervisor, sehingga saya pribadi dapat memperbaiki diri terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya bukan hal yang baru, tetapi dengan adanya coaching seperti ini dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas gaya mengajar saya di kelas dengan siswa, sehingga siswa bisa lebih aktif dalam memberikan umpan balik dari apa yang saya jelaskan di kelas berkaitan dengan materi masalah sosial yang sudah diberikan pada beberapa minggu yang lalu. Begitu mungkin Pak As. Tadi Bu Risma sudah menyampaikan ya, tujuan dari percakapan kali ini itu ingin mendapatkan umpan balik ya Bu ya. Itu terkait dengan materi-materi yang telah Ibu sampaikan pada pembelajaran di kelas tersebut. Nah, Ibu itu pada waktu itu ingin mengembangkan pada materi tentang diferensiasi dan keaktifan siswa ya. Nah, setelah melakukan percakapan kemudian masuk ke dalam kelas ya, pada waktu itu bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah mempelajari tentang materi diferensiasi, baik itu konten, proses maupun produk dan keaktifan siswa, bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Kalau perasaan, ditanyakan perasaan, sudah pasti perasaannya senang karena bisa lebih memahami lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan keaktifan siswa yang sebelumnya belum maksimal saya pahami. Nah, dengan adanya coaching seperti ini, saya jadi lebih bisa memahami tentang gaya pembelajaran tersebut dan bisa menerapkannya di proses pembelajaran di kelas, bukan hanya pada kelas 11 saja mengenai masalah sosial, tapi juga pada materi-materi pembelajaran yang lainnya. Gitu mungkin Pak. Terima kasih ya. Kemudian untuk ketika saya masuk di dalam kelas waktu itu ya, Bu Risma itu udah banyak sekali apa yang difokuskan itu kan pada pembelajaran diferensiasi dan keaktifan siswa. Tetapi dalam kesempatan waktu itu saya melihat anak-anak sangat banyak sekali yang antusias pada pelajaran Ibu. Nah, di sini terlihat saya ada pengembangan pada pembelajaran lain, misalkan dari kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Nah, ini terlihat dari misalkan anak banyak yang berani untuk mengajukan pertanyaan, kemudian anak juga banyak yang menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya. Nah, ini sepertinya Ibu Risma ini mungkin awalnya tidak mengetahui itu ya, bahwa itu adalah pembelajaran yang sifatnya sosial emosional. Nah, bagaimana Ibu, para tanggapan Ibu mengenai tanggapan anak-anak ketika kemarin melakukan pembelajaran seperti itu? Ya, jadi ketika saya mengajar di kelas, ternyata ya secara tidak disadari juga sudah men-encourage siswa untuk mampu membuat interaksi yang baik dengan temannya. Ya, mungkin itu masuknya ke keterampilan sosial emosional ya Pak ya. Iya. Karena ternyata siswa juga mampu bekerja sama dengan baik di dalam tim, kemudian siswa juga mampu mengungkapkan jawaban atau mampu memberikan jawaban untuk membantu temannya ketika dia merasa bahwa jawaban temannya itu kurang maksimal, dan itu sangat membuat teman-teman yang lain juga ikut terpicu untuk mau juga mengungkapkan jawaban mereka. Seperti itu Pak. Kemudian untuk yang budaya positifnya, ternyata juga siswa-siswi ketika temannya sedang menjawab pertanyaan, mereka mau mendengarkan. Kemudian mereka juga menghargai pendapat dari temannya. Jadi ketika ada pendapat yang tidak sama, yang namanya pembelajaran di kelas, kemudian mengungkapkan pendapat antara satu orang dengan satu orang yang lain itu tentu saja berbeda. Nah,
di situ siswa-siswi sudah mulai mampu menekan emosinya supaya mereka tidak meluap-luap dan mau mendengarkan pendapat orang lain meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Mungkin seperti itu, Pak. Sangat luar biasa ya, itu semua ini dalam pembelajaran dalam kelas ya. Kemudian pada waktu itu Ibu kan menerapkan pembelajarannya PJBL ya, yang berbasis masalah itu. Nah Ibu kan kemarin saya lihat itu memberikan tugas tuh ya kepada anak-anak itu dengan tentang waktu antara 1 atau 2 minggu ke depan. Bagaimana mungkin respon anak-anak atas tugasnya, apakah ada yang sudah mengumpulkan pada minggu-minggu ini? Alhamdulillah Pak, untuk tugas ketika sudah diberikan mereka sangat antusias karena ini juga tidak terlalu membebani siswa karena materinya juga menarik gitu. Ketika dibuat kelompoknya juga terbagi atas atau sesuai dengan minat siswa masing-masing. Jadi siswa sangat antusias sehingga sebelum 1 minggu ada beberapa kelompok yang memang sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi ada kelompok yang memang antusias, tetapi memang ada juga kelompok yang betul-betul tepat waktu. Ketika diberikan waktu 2 minggu, mereka mengumpulkan tepat 2 minggu. Tetapi ada juga siswa yang memang karena saking antusiasnya, saking rajinnya, mereka mengumpulkan sebelum tenggat waktu yang diberikan. Sebagaimana Ibu kemarin menitik beratkan ya pada fokusnya pada pembelajaran berdiferensiasi, baik itu tentang proses, konten maupun produk. Ibu apakah di sini melihat bagaimana produk tugas dari anak-anak ini, Bu? Sebagai tindak lanjut ke depan, Ibu. Apakah emang sudah sempurna? Apa emang ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari tugas anak-anak yang masuk pada waktu itu? Oke, kalau bicara tentang sempurna, sama sekali tidak sempurna atau jauh dari kata sempurna gitu. Jadi saya rasa untuk pembelajaran diferensiasi ini ada beberapa hal yang memang betul-betul perlu saya kembangkan.